orang pelit paling mudah kena ilmu hitam. Yang jadi pertanyaan, apa hubungan pelit dengan ilmu hitam? Betul? Ini rahasia kuncinya. Semua penolak bala, penangkal ilmu hitam, baik dukun aliran hitam, baik dukun aliran putih, waktu ada kiriman ilmu hitam, langkah pertama dukun manapun juga untuk menyelamatkan pasiennya adalah bancaan selamatan, supaya anak-anak kecil makan, orang-orang miskin makan, dan terjadilah hukum takdir. Siapa yang menabur, dia yang menuai. Jelas? Jelas? Nah, hukum ini berlaku bukan hanya untuk orang Kristen, semua umat manusia. Tabur tuai. Bedanya kalau kita orang Kristen, kita percaya Yesus dijamin masuk surga. Tapi tabur tuai berlaku bagi semua orang. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memutangi Tuhan. Dan hukum itu berlaku, maka disebut pakem, garis hukum alam. Makanya orang yang pelit itu paling kena, paling mudah. Semua penangkal penolak bala, coba perhatiin, semua aliran apapun, langkah pertama motong kambing, motong ayam, dimakan rame-rame. Betul? Supaya orang-orang miskin makan, terjadilah hukum takdir, tabur tuai. Suatu kali saya diajar nenek saya ilmu babi ngepet. Itu pantangannya ketemu orang Manado. Kenapa? Jadi rica-rica. Nah, waktu itu saya masih ingat. Ini pakai minyak teplok, tindir dari minyak tanah itu. Kalau apinya goyang-goyang itu bahaya. Tenang, aman. Begitu aman, sampai kain hitam. Tek, nguk 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 nguk. Nah, di rumah orang kaya, di situ ada selokan air, sedot, set. Uang emas cek kesedot semua. Langsung buka, kain hitamnya berubah lagi. Saya tidak mau ngerampok yang kecil-kecil, tak balikin semua. Akhirnya saya berpikir, bagaimana ngerampok bank sekalian. Apinya tenang. Nah, ada bank namanya Bank BRI, Bank Rakyat Indo. Nah, karena saya mau nyoba, ini habis rumahnya orang, sekarang nyoba bank gitu udah lah. Tak sedot, mental, sedot, mental. Gagal bobol Bank BRI. Gagal. Nguk, balik ke rumah. Saya buka baju lagi, kain hitamnya. Kakek, kemarin saya berhasil bobol rumah sana. Ini saya bobol bank kok enggak bisa toh? Kakek saya ketawa cekikian. Dari Adam Hawa sampai kamu, ndak ada tuyul babi ngepet bobol bank kecuali kamu. Nah, setelah itu kakek saya guyu kekelen, dia ngomong gini, tahu ndak, bank tidak bisa dibobol babi ngepet dan tuyul sampai tuyulin jengking. Loh kenapa? Karena di bank itu uangnya orang pelit dan murah hati kumpul jadi satu. Nggak bisa. Safety box-nya orang pelit, safety box-nya orang sosial kumpul jadi satu. Oh, yang bisa dikerjain tanah kuburan, mantra bumi sapitu itu untuk orang-orang pelit, orang-orang kikir, orang-orang sombong baru bisa dikerjain. Tapi kalau orangnya itu murah hati, suka nolong-nolong, jangan coba-coba mbok kirim. Apa? Kowe ngirim bangkrut, sing bangkrut kowe dhewe. Senjata makan tuan. Ilmu hitam kalau gagal, senjata makan tuan. Makanya ada namanya weton.
Kenapa harus weton? Karena dipercaya di mana ia lahir itu titik kematian. Makanya orang yang punya ilmu gaib itu pantang untuk memberitahu wetonnya. Tapi kalau kita orang Kristen tidak ada pengaruh. Semua yang dijadikan Tuhan, semua hari itu baik. Amin. Jadi ingat. Nah, makanya saudara, orang kalau pelit paling mudah kena. Yang rata-rata kena itu orang pelit semua. Nah, maka di Alkitab itu ada namanya perpuluhan. Ada namanya persembahan sulung. Betul? Itu sebenarnya adalah penolak penangkal ilmu hitam. Saya rasa hari ini kolektornya berubah. Waktu mau ngasih gini, mau kasih 1000 perak. Lihat belakang, nguk 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 nguk. Dibobol entek we. Itu garis takdir. Makanya yang bisa kena kekuatan gaib, kekuatan mistik, itu hanya orang-orang pelit. Coba orang yang suka nolong, suka memberi, sejago dukun apapun, suruh nyoba, enggak mungkin bisa. Sejago apapun. Maka ada istilah, Tuhan tidak pernah tidur. Ada suatu garis di sini yang digariskan. Jadi ini berlaku bagi semua umat manusia. Jelas? Jelas? Bedanya kalau kita orang Kristen, yaitu yang kelima, ada Roh Kudus, ada terang yang menyinari kegelapan, ada jaminan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ingat, kalau engkau tidak mau kena ilmu hitam, mulai hari ini engkau harus ada perpuluhan, ada persembahan sulung. Nah, saya bukannya dikasih tahu Pak Pendeta, enggak dikasih tahu. Kenapa? Ini bukti adalah, kalau saudara enggak percaya, coba aja. Orang yang suka nolong, suka memberi, kau ngirim sejago tukang santet, pasti gagal. Sing nyantet itu mati dewi. Karena itu ada garisnya di situ. Maka disebut pakem. Artinya pakem itu apa? Suatu garis yang tidak boleh dilawan, tidak boleh dilangkai. Seorang dukun hebat apapun, kalau dia ngelangkai garis itu, senjata makan tuan. Dia bikin mati sendiri. Makanya kalau ada orang kena ilmu santet, langkah seorang dukun yang pertama adalah satu, bancaan selamatan. Supaya orang-orang miskin ini makan. Supaya ada hukum takdir di sini. Orang yang menaruh belas kasihan ke orang-orang miskin sesungguhnya memiutangi Tuhan. Ingat, iblis, setan tahu Alkitab. Bahkan lebih hafal daripada pendeta. Betul? Betul? Dia tahu itu.